Sebuah keluarga 3 orang sedang berdoa dengan khusyuk kepada dewa mereka. Namun pada saat itu, meja tiba-tiba bergetar keras. Seluruh rumah mulai bergetar. Gadis itu langsung ketakutan sampai pucat. Ayah memberi isyarat untuk tidak bersuara. Dan segera menuju jendela untuk melihat. Mereka melihat ribuan vampir berbondong-bondong datang dengan liar. Ibu segera mendorong meja makan, mengangkat karpet, mendorong anak perempuan untuk segera masuk ke terowongan bawah tanah. Dan memperingatkannya untuk tidak bersuara apapun terjadi. Ayah segera mengeluarkan 3 semprotan. Bersamaan dengan keruntuhan salib, terdengar jeritan sedih dari ayah. Dan auman monster yang gila. Gadis kecil terlalu ketakutan untuk berbicara. Tidak lama kemudian, terdengar jeritan terakhir ibu. Ruangan seketika menjadi sunyi. Mereka berpikir gadis itu bisa lolos. Dapat terdengar langkah berat semakin mendekat. Dia akhirnya tidak bisa melarikan diri dari cengkeraman vampir. Ini adalah dunia di mana manusia dan vampir hidup berdampingan. Mereka tidak hanya memiliki taring yang tajam. Mereka juga sangat mahir dalam bertarung. Selama ribuan tahun, perang antara manusia dan vampir tidak pernah berhenti. Meskipun dunia telah menjadi puing-puing, kedua belah pihak masih belum menentukan pemenang. Untuk bertahan hidup, manusia hanya bisa tinggal di kota yang ketat diawasi oleh gereja. Hingga muncul sekelompok pemburu iblis. Barulah situasi pertempuran berubah. Mereka telah menerima pelatihan langsung dari Konstantin. Dan kekuatan tempur mereka sangat luar biasa. Hanya dengan beberapa orang, mereka berhasil melumpuhkan vampir. Vampir yang tersisa kemudian dipenjarakan di zona terlarang yang ditinggalkan. Namun, ketika krisis mereda, gereja malah mempertontonkan drama rubah cerdik mati dimakan anjing. Untuk mencegah orang-orang ini merebut kekuasaan, mereka menghina pemburu iblis yang telah meraih banyak prestasi. Semuanya dihina menjadi rakyat jelata. Ditempatkan di lapisan bawah dan menjadi sisa-sisa masyarakat. Pria utama, John, adalah pemburu iblis nomor 1 di masa lalu. Namun dia hanya bisa hidup dalam bayang-bayang masa lalu sepanjang hari. Hari itu ketika dia dalam perjalanan pulang, tiba-tiba menyadari diikuti oleh seseorang yang misterius. John cepat tangannya, langsung menekannya ke tanah. Pria itu di bawah tekanan segera menjelaskan bahwa dia adalah seorang inspektur dari sebuah kota kecil di jauh. Dan dari mulutnya dia mengetahui, keluarga kakak John dibunuh oleh vampir. Keponakan perempuannya, Lucy, bahkan tidak diketahui keberadaannya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang, hanya pemburu iblis di masa lalu. Mendengar hal ini, John segera pergi ke hadapan uskup, memohon untuk dipulihkan sebagai pemburu iblis. Uskup yang kuno tidak hanya tidak percaya pada vampir, malah menganggap John berbuat curang. Akhirnya bahkan memberinya peringatan. Jika dia bertindak sembrono, akan diusir atas nama melawan gereja. Menghadapi peringatan, kira-kira, hatiku terasa kelabu dan dingin. Jika dia bahkan tidak bisa menyelamatkan keluarganya sendiri, mengapa peduli dengan gereja? Namun, John belum bergerak. Uskup mengirim orang untuk menangkapnya. Namun, menghadapi pemburu iblis terkenal, orang-orang ini jelas tidak cukup. Kemudian, John dengan tegas meninggalkan kota suci, melintasi patung besar 5 uskup sepanjang jalan. Tak lama kemudian tiba di zona penahanan vampir, bersama dengan detektif X. Ketika keduanya masuk ke dalam, namun mereka menemukan bahwa tidak ada satupun penjaga di sini. Hanya ada ayam-ayam yang berkeliaran di tanah, dan hamba setan yang dijinakkan oleh vampir. Karena sekarang adalah siang hari, vampir akan bersembunyi di dalam benteng dan bertahan hidup. Kedua orang itu segera masuk ke dalam untuk menyelidiki. Namun begitu mereka masuk, mereka langsung menemukan sesuatu yang aneh. Mereka melihat mayat penjaga berserakan di mana-mana. Saat itu, seorang hamba setan tiba-tiba muncul di depan mereka. John tanpa ragu menendang pintu kamar. Namun ketika dia mulai menanyakan keberadaan keponakannya, di luar pintu, sebilah pisau melengkung tiba-tiba melintas di tanah. Beberapa hamba setan mendekat dengan marah, menghadapi kapak yang terbang ke arahnya. Hicks cepat tangannya. Dengan cepat dia membalas dan berhasil membunuh salah satunya. Namun Hicks segera terdesak ke sudut. Saat dia bersiap untuk menembak, John tiba-tiba muncul dari langit dan segera melakukan serangan yang mematikan. Dengan mudah mengatasi sekelompok budak darah. Namun semua ini baru saja dimulai. Saat dia kembali menanyakan keberadaan keponakan perempuannya. Namun dia menunjuk matahari yang akan terbenam dan memberitahunya, langit akan gelap. Barulah John menyadari, ternyata semua ini adalah perangkap vampir. Menghadapi serangan setan neraka, detektif langsung ketakutan. Namun pemburu setan John tetap tenang. Dia mengambil Alkitab dan mulai membacanya. Buddha hantu di sampingnya masih mengejeknya karena panik. Tapi dalam sekejap, salib yang tersembunyi muncul dari Alkitab. Ternyata pemburu iblis sudah siap. Dia sudah menyelamatkan para vampir yang jelek itu sebelumnya. Dalam sekejap, 3 vampir tewas berturut-turut. Namun detektif saat itu dalam kesulitan. Meskipun memiliki keterampilan menembak yang baik, namun tidak bisa mengalahkan vampir yang gesit. Untungnya, di saat genting, John datang tepat waktu untuk menyelamatkan. Menghadapi vampir lain yang mendekat, John juga tidak kenal ampun. Dia dengan cepat menarik pisau lipatnya, melompat ke depan, langsung menusuk ke jantung vampir. Melihat sesuatu yang buruk, vampir terakhir hanya bisa melarikan diri dengan ekor di antara kaki. Hamba setan yang ketakutan untuk menyelamatkan diri. Tanpa menunggu John bertanya,
segera memberitahu keberadaan Lucy. Dan berdasarkan petunjuk ini, John segera menebak di mana mereka berada. Di markas besar vampir kota ajaran. Awalnya di sini mengurung 50 vampir. Namun saat ini hanya ada 5 vampir yang muncul. Jelas mereka akan melakukan sesuatu besar selanjutnya. Kemudian keduanya berjalan melalui gunung dan sungai. Tak lama kemudian mereka tiba di tempat kematian ini. Kembali ke tempat lama. Kenangan pahit masa lalu tiba-tiba muncul. Ternyata sudah lama sekali. John dan sahabatnya Owen dikenal sebagai pemburu setan. Namun dalam satu misi membersihkan sarang, mereka malangnya diserang secara tak terduga. Owen langsung ditarik ke dalam gua gelap. Sampai sekarang tak ada kabar. Mimpi buruk ini telah mengganggunya selama 20 tahun. John berusaha menenangkan dirinya, menuju kedalaman gua untuk menyelidiki. Namun mereka menemukan tempat ini sudah sepi. Saat itu tiba-tiba ada bayangan yang melintas. John segera mengejarnya. Saat berlari, 2 orang bertemu di jalan sempit. Pertemuan di medan perang. Pada saat itu, John terkejut menemukan orang ini ternyata adalah junior sejawatnya sendiri. Ternyata Uskup setelah mengetahui tindakan sembrono John, mengirimkan junior sejawat bersama 3 pemburu iblis mengejarnya. Namun junior sejawat sudah lama tidak puas dengan gereja, sehingga malah menambah anggota tim pemburu setan. Ketika 2 orang itu berbincang-bincang, mendadak terdengar suara tembakan dari luar. Kedua orang itu berlari menuju suara tersebut. Menemukan anjing vampir raksasa muncul dari dalam gua. Dia adalah penjaga sarang, lebih kuat dari vampir biasa. Namun dihadapi oleh mantan pemburu iblis yang kuat, anjing vampir hanya menjadi sasaran latihan kedua orang itu. Terlihat John menggabungkan kedua tangannya, langsung berlari ke arah anjing vampir. Junior sejawat mengikutinya dengan cepat, melemparkan 2 batu dengan cepat. Operasinya sangat mulus. Jangan pedulikan teori Newton. Bagaimana menurutmu trik ini keren atau tidak? Ini adalah teknik andalan gabungan mereka, langkah hampa di udara, mengincar bagian perut. Setelah bertahun-tahun, keharmonisan mereka tetap sama. Bagus. Namun yang membuat mereka bingung adalah, mengapa tiba-tiba sarang yang ditinggalkan bertahun-tahun muncul penjaga. Dan saat mereka terus menyelidiki, mereka baru menyadari, di sini ternyata telah dibangun sarang baru. Sepertinya vampir sedang melatih pasukan dalam skala besar. Saat ketiganya terus menjelajah lebih dalam, mereka menemukan ada pintu keluar di sini. Dan di seberang pintu keluar adalah kota mimpi buruk. Pada saat yang sama, di dalam sebuah rumah kecil yang nyaman di kota kecil, sebuah keluarga 3 orang hidup bahagia. Namun pada saat itu, tuan rumah pria merasakan sesuatu yang aneh. Dia segera pergi ke jendela untuk memeriksa. Untungnya, semuanya normal. Namun tiba-tiba, dan ini hanyalah awal dari bencana. Pada saat ini para vampir, dipimpin oleh seorang pria dengan gerakan menari yang memikat, sedang melakukan pembantaian gila-gilaan di seluruh kota kecil. Pemandangan mengerikan seperti neraka di bumi. Tepat pada saat itu, 3 pemburu penyihir yang mengejar John lewat tempat ini, menghadapi tantangan sinis Raja Setan. Pemburu penyihir botak yang memimpin maju dengan cepat. Pedang melengkung di tangannya dengan cepat menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Melihat situasi ini, Raja Setan pasti akan terluka parah. Namun yang mengejutkan adalah, kepalanya hampir tidak mendekat sebelum dipukul mundur dengan pukulan kuat. Bahkan jantungnya pun dipegang oleh lawan. Adegan ini membuat 2 orang tersisa ketakutan dan tidak berani bergerak. Namun hasilnya sudah bisa ditebak. Ketika John dan yang lainnya tiba di kota kecil keesokan harinya, penduduk di sini sudah dibantai habis. Di atas salib masih tergantung 3 mayat pemburu iblis. Detektif sangat terkejut. Seberapa mengerikan vampir itu sebenarnya? Dapat memusnahkan seluruh kota dalam semalam, dan menghilang sebelum fajar. Dan tidak ada sarang mereka di sekitar. Hal ini membuat pemburu iblis yang berpengalaman juga merupakan sesuatu yang membuat bingung. Namun ketika melihat jalur rel tersebut, mereka langsung menyadari bahwa vampir bersembunyi di dalam kereta dan bergerak pada siang hari, dan keluar pada malam hari untuk mencari mangsa dengan gila. Dan berikutnya adalah kota suci yang padat penduduk. Kota suci saat ini tidak pernah melihat matahari karena polusi industri. Dan pemburu iblis terkuat juga tidak berada di dalam kota. Inilah kesempatan terbaik untuk menyerang mereka. Dan saat ini, 3 orang hanya bisa menghancurkan kereta ini. Agar dapat mencegah bencana besar ini, maka ketiga orang itu mengendarai mobil tempur roh. Tak lama kemudian, mereka segera mengikuti jejak kereta api. Mereka membagi tugas menjadi 3 kelompok. Detektif bertanggung jawab menyelamatkan Lucy. Adik junior pergi ke depan untuk meledakkan rel kereta. John memilih untuk menghentikan Raja Setan yang paling kuat. Namun ketika melihat wajah asli Raja Setan, dia langsung terpaku. Ternyata dia adalah Owen, yang dulu dijuluki pasangan pemburu setan. Ternyata Owen tidak mati setelah ditarik ke sarang. Dia malah diberi darah oleh Ratu Vampir. Dan diubah menjadi vampir super yang tak takut matahari. Menjadi vampir super yang tidak takut sinar matahari. Owen mengundang John untuk bergabung dengan mereka. Namun John yang penuh keadilan tentu tidak akan menerima. Meskipun dia telah mengkhianati gereja, dia tidak akan pernah mengkhianati umat manusia. 2 saudara yang dulu tak pernah sepakat, langsung terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Sekarang Owen didukung oleh darah ratu. Kekuatan juga sepenuhnya menghancurkan John. Setelah pertarungan singkat, John yang kalah langsung ditendang dari atas kereta cepat. Saat itu, si kecil baru saja meletakkan bom. Dia diserang oleh beberapa anggota geng motor. Si kecil tidak gentar di tengah bahaya. Dia melompat dan langsung mengalahkan salah satu orang. Kemudian dia melakukan gerakan licin yang indah, sambil menghindari serangan. Dia mengambil senjata musuh dengan cepat.
Setelah dengan mudah mengalahkan dua orang, si kecil melemparkan senjata di pinggangnya. Kemudian mode pembunuhan gila dimulai. Meskipun geng motor telah dibasmi, namun pemantik bom juga rusak. Namun ketika dia melihat ke arah mobil perang di samping, tiba-tiba muncul ide berani dalam pikirannya. Saat itu, detektif berhasil melewati barikade spora parasit, berhasil menemukan Lucy yang ditangkap. Namun sebelum dia bisa mengejarnya, namun ia dikunci oleh hantu di dalam gerbong. Sementara itu, tiba-tiba sebuah lengan muncul dari bawah lantai. Detektif yang ketakutan hampir saja menembak. Barulah mereka menyadari bahwa orang yang datang adalah John yang selamat dari kematian. Pada saat yang sama, vampir-vampir dari belakang juga masuk dengan memecahkan pintu. John hendak bertindak tetapi dicegah oleh detektif. Terlihat dia menembak 2 kali. Menembak 3 lubang di atap mobil. Bersamaan dengan sinar matahari yang suci. Vampir-vampir yang menyerang seketika mengeluarkan jeritan mengerikan. Tak lama kemudian, mereka kembali menemukan Lucy yang terancam. Namun dihadapkan pada kemunculan tiba-tiba Owen. Detektif belum sempat bereaksi. Langsung ditendang keluar dari gerbong. Yang lebih malang adalah John. Setelah disiksa, langsung ditusukkan ke dinding oleh lawan. Kemudian Owen membawa Lucy terbang meninggalkan gerbong. Melihat kota suci sudah dekat, Owen segera bersiap untuk menggabungkan Lucy bersamanya. Di saat genting, John yang datang cepat melemparkan salib yang dipegangnya. Berhasil mengenai leher Owen. Dan pada saat krusial, dia menahan Lucy yang terjatuh. Namun ketika kedua orang itu berjuang keras, namun Owen muncul lagi. Dia menarik keluar salib yang tergantung di lehernya. Mereka dengan marah hendak mengirim 2 orang itu untuk bertemu dengan Sang Buddha. Namun pada saat itu, mereka secara bersamaan melihat ke arah yang sama. Mereka melihat junior perempuan sedang mengendarai tank. Mereka mendekat dengan cepat.